kembali lagi di YouTube channel aku, Rafika Nur Hapsari. Di video aku kali ini, aku pengen menemani teman-teman belajar gitu ya, khususnya di materi ini. Mata pelajaran biologi, kelas 10 SMA, bab pertama, semester 1 ya, tentang ruang lingkup biologi. Di bab di buku itu judulnya Hakikat Biologi sebagai Ilmu gitu ya. Oke. Buat teman-teman yang baru gabung di YouTube channel aku, salam kenal ya. Perkenalkan, nama aku Rafika Nur Hapsari, tapi teman-teman bisa panggil aku Kak Vika aja. Insya Allah nanti Kak Vika akan menemani teman-teman semua belajar biologi. Oke ya, kita lanjut. Nah, masuk ke slide berikutnya, ruang lingkup biologi. Jadi, apa aja sih kira-kira yang akan dipelajari di bab ini? Yang pertama ada karakteristik biologi sebagai ilmu. Kemudian kita akan mempelajari cabang keilmuan dalam biologi. Selanjutnya kita akan mempelajari struktur organisasi kehidupan. Nah, ini gambar-gambar yang apa ya? Ini termasuk cabang ilmu dalam biologi ya. Ada botani, gitu ya, ada zoologi, dan lain-lain yang nantinya akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini struktur organisasi kehidupan, yang nanti juga akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, karakteristik biologi sebagai ilmu. Kenapa biologi itu dikatakan sebagai ilmu? Nah, di sini ada perbedaan dari pengertian ilmu dengan pengetahuan. Kalau ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Sedangkan kalau pengetahuan, informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Jadi di sini cukup jelas ya perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan. Kalau ilmu ya dia sudah teruji gitu ya kebenarannya berdasarkan metode ilmiah. Jadi ada metode ilmiah di dalamnya. Sedangkan kalau pengetahuan dia hanya berupa informasi saja yang belum teruji kebenarannya. Atau bisa juga dikatakan ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang sistematis atau teratur. Jadi sistematis ini maksudnya teratur ya. Mengenai suatu pokok persoalan. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah nantinya pengetahuan ini bisa dijadikan suatu ilmu, bisa beralih menjadi ilmu, gitu ya? Jawabannya bisa, ya. Suatu pengetahuan dapat disebut ilmu apabila memenuhi syarat atau ciri-ciri tertentu. Ya, memenuhi syarat atau ciri-ciri tertentu. Nah, apa itu ciri-cirinya? Nah, nanti ini akan kita bahas ya, ciri-ciri suatu ilmu. Yang pertama, mempunyai objek kajian. Ya, mempunyai objek kajian ini, jadi misalkan gini, kita kan mempelajari ilmu biologi nih ya. Jadi setiap ilmu itu akan punya bidang kajiannya masing-masing. Bidang kajian itu maksudnya apa yang akan dibahasnya gitu, objek kajiannya gitu ya. Contohnya misalkan matematika. Matematika memiliki bidang kajian berupa operasional hitung misalkan. Kemudian fisika. Fisika memiliki objek kajian berupa materi dan energi. Atau misalkan biologi. Nah, di sini biologi memiliki objek kajiannya berupa makhluk hidup gitu ya. Nah ya, biologi itu memiliki kajian ilmunya, bidang kajiannya itu ya makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui ya, biologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, bios, dan logos. Bios itu artinya hidup, logos itu artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup. Jadi kita akan mempelajari, mengkaji semua makhluk hidup yang ada atau pernah ada di dunia ini.
Jadi kalau ada kalimat pernah ada di dunia ini, berarti kita akan mempelajari juga makhluk hidup ya, organisme yang waktu zaman dulu itu pernah ada, tapi di zaman sekarang udah nggak ada gitu ya. Mungkin sekarang adanya fosil-fosil. Nah, kita juga di biologi ini akan mengkaji atau mempelajari tentang fosil-fosil makhluk hidup juga. Makanya di sini ciri-ciri suatu ilmu itu yang pertama mempunyai objek kajian. Ya, tentunya nanti dikaji, diuji kebenarannya secara sistematis berdasarkan metode ilmiah. Yang kedua ialah mempunyai metode. Ilmu pengetahuan memiliki metode atau cara. Kenapa harus mempunyai metode? Karena gini, pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, tetapi harus menggunakan suatu metode tertentu. Dalam mempelajari objeknya, biologi menggunakan metode ilmiah. Untuk apa? Ya, untuk menguji kebenarannya gitu ya, untuk menemukan kebenarannya. Kemudian ciri suatu ilmu yang ketiga adalah ilmu pengetahuan bersifat sistematis. Nah, ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang sistematis, seperti pengertian yang di atas ini tadi ya. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang sistematis, atau artinya berbagai keterangan maupun data yang menyusun sebuah pengetahuan harus memiliki hubungan ketergantungan dan teratur. Jadi sistematis itu maksudnya teratur ya, atau adanya hubungan ketergantungan. Sebagai contoh gini, misalkan dalam biologi, pengetahuan tentang sel akan mendukung pengetahuan tentang jaringan. Pengetahuan tentang jaringan akan mendukung pengetahuan tentang organ. Pengetahuan tentang organ akan mendukung pengetahuan tentang sistem organ. Dan pengetahuan tentang sistem organ akan mendukung pengetahuan tentang individu. Begitupun juga sebaliknya. Jadi saling memiliki hubungan ketergantungan dan teratur. Selanjutnya yang keempat, ciri-cirinya adalah ilmu pengetahuan bersifat universal. Nah, kebenaran yang disampaikan atau yang dideskripsikan oleh ilmu ya, yang sudah teruji itu harus berlaku secara umum gitu disampaikannya. Hasilnya, hasil ujinya, kebenarannya itu harus disampaikan, dideskripsikan secara umum. Nah, dalam biologi, hukum-hukum atau kaidah yang ada juga berlaku secara universal atau umum. Misalnya ya, kaidah tentang reproduksi. Nah, reproduksi secara seksual selalu didahului oleh adanya pertemuan antara sperma dan sel telur. Hal tersebut berlaku untuk semua jenis makhluk hidup gitu. Jadi, disampaikannya, dideskripsikannya secara umum gitu ya. Nggak yang spesifik gitu. Itu kan umum ya, maksudnya memang reproduksi seksual itu adanya pertemuan antara sel sperma dan sel telur gitu. Selanjutnya, ciri yang kelima, ilmu pengetahuan bersifat objektif atau dalam kurung apa adanya. Suatu ilmu harus dinyatakan secara jujur, yaitu menggambarkan keadaan apa adanya gitu ya, atau mengandung pernyataan dan data yang sebenarnya. Sehingga sebuah ilmu harus bebas dari prasangka atau kesukaan atau kepentingan pribadi. Boleh direkayasa, dibuat-buat tidak sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi menggambarkan keadaan dengan apa adanya, jujur. Kalau sebuah ilmu tidak bersifat objektif, ilmu tersebut tidak dapat berkembang, apalagi dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia. Oke, kita lanjut ke ciri berikutnya, yang keenam. Ilmu pengetahuan bersifat analitis dan verifikatif. Nah, bersifat analisis ini maksudnya bagaimana? Jadi, kajian sebuah ilmu akan terbagi-bagi ke dalam beberapa bagian yang lebih rinci untuk memahami berbagai hubungan, sifat, dan peranan bagian-bagian tersebut. Nah, pembagian itu menyebabkan sebuah ilmu terbagi menjadi cabang-cabang ilmu yang kajiannya lebih spesifik ya. Seperti yang tadi, sesuai dengan hubungannya, sifatnya, atau peranannya gitu ya.
Misalkan kalau dalam biologi ada cabang ilmu biologi seperti zoologi, botani, genetika, dan mikrobiologi. Nah, itu masing-masing cabang ilmu biologi memiliki peranannya masing-masing gitu ya dalam pembahasan yang misalkan kalau mikrobiologi membahas tentang mikroba, genetika membahas tentang ya gen gitu ya, materi genetik misalkan gitu. Jadi ilmunya ini akan terbagi-bagi menjadi lebih rinci dan lebih spesifik gitu. Selanjutnya kalau yang verifikatif, ya ilmu pengetahuan bersifat verifikatif atau dapat dikaji ulang. Jadi ilmu yang sudah misalkan gini ya, suatu ilmu itu udah dikaji nih, kebenarannya sudah terbukti. Nah, sesuatu yang dianggap benar saat ini bisa saja suatu saat nanti kan ternyata ada kekeliruan gitu ya, ditemukan suatu kekeliruan misalkan. Setelah ditemukan bukti-bukti yang baru gitu ya. Nah, makanya perlu adanya pengkajian ulang gitu ya, supaya dapat dikaji ulang gitu. Karena ilmu dikembangkan manusia untuk menemukan suatu nilai kebenaran itu, namun kebenaran yang dihasilkan manusia kan bersifat tidak mutlak gitu ya, sehingga hanya dikatakan sebagai kebenaran ilmiah saja gitu, yang dinyatakan benar saat ini, tapi belum tentu pakem ke depannya akan dikatakan benar terus gitu. Bisa saja nanti kalau misalkan ditemukan bukti-bukti yang baru, yang saat ini dinyatakan itu benar, bisa saja nanti ternyata tidak benar gitu ya, ada kekeliruan. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang ciri-ciri suatu ilmu gitu ya. Jadi pengetahuan bisa dijadikan suatu ilmu apabila memenuhi keenam ciri-ciri yang tadi kita bahas. Nah, oke, alhamdulillah kita selesai. Tetap semangat belajar. Kalau masih ada yang ingin ditanya atau yang belum paham, bisa di chat di kolom komentar. Insya Allah nanti kakak jawab. Ya, tetap jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.